Ya, selamat sore Sobat SAR. Eh, Kembali lagi kepada saya. Eh, Mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Ismul, peserta Latsar CPNS Basarnas angkatan 23 dari kelompok 2. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan tamu yang sangat spesial. Dan untuk beberapa menit ke depannya kita akan berbincang-bincang santai membahas salah satu nilai dari core value dari ASN, yaitu dari berakhlak. Nanti kita membahas beberapa saja. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan saya akan memperkenalkan sedikit saja. Tamu kali ini itu salah satu pimpinan dari kantor SAR Makassar ini. Dan tidak berlangsung lama, kita mempersilahkan kepada mohon izin Komandan untuk memperkenalkan diri. Mohon izin. Ya, oke. Terima kasih Sobat SAR. Izinkan saya memperkenalkan diri di sini. Nama saya Bustanil. Saya bertugas di sini kurang lebih sudah 5 tahun, dan jabatan yang saya emban di kantor kerjaan Keuangan Makassar adalah sebagai kepala sub bagian umum kantor kerjaan Keuangan Makassar. Demikian. Terima kasih atas perkenalannya. Mohon izin Komandan, kalau bisa Komandan saya minta untuk menceritakan perjalanan dinasnya mungkin secara singkat saja Komandan. Dari awal mungkin yang sangat berkesan. Mohon izin. Oke, terima kasih. Nah, kalau mau bercerita terkait dengan perjalanan karir, Pak. Siap. Perjalanan karir dari awal masuk sampai sekarang ini, ya, pasti sangat panjang karena ini tahun ini masuk 20 tahun bekerja di Basarnas. Namun awalnya itu kami di 2025 itu mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil, tepatnya di Jayapura. Setelah itu penempatan pertama kami di Timika. Nah, kami bertugas di Timika sebagai petugas penjara dan pertolongan Polres Keluar selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu dengan dibukanya kantor SAR Ternate pada tahun 2011, maka kami dimutasi ke kantor penjara pertolongan Ternate. Situ kami awalnya pindah dengan jabatan sebagai rescuer. Namun dikarenakan kekosongan jabatan sehingga kami dipromosikan pada tahun itu untuk menduduki jabatan sebagai kepala urusan umum di kantor pertolongan Ternate. Nah, di situ kami bertugas cukup lama, kurang lebih 9 tahun. Nah, setelah itu di tahun 2020 akhir bulan November itu kami dimutasi lagi ke kantor pencarian dan pertolongan Makassar, dan bertugas sampai saat ini masih di kantor pertolongan Makassar. Demikian. Terima kasih banyak ini Komandan untuk cerita singkat dari perjalanan dinas, perjalanan karirnya. Dari sini mungkin langsung kita untuk membahas beberapa pertanyaan saja Komandan, tidak terlalu banyak. Yang pertama itu kita akan membahas dari core value dari nilai adaptif Komandan. Mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan. Yang pertama,
eh, apa langkah yang komandan ambil untuk meningkatkan kompetensi diri agar mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang dinamis, apalagi di zaman yang sekarang ini, komandan, yang dikenal sebagai zaman yang teknologi. Mohon izin. Ya, oke. Jadi kalau kita berbicara adaptif, berarti kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada Ya, di lingkungan kerja misalkan. ya, Jadi kalau kami di sini, justru saya pribadi, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kondisi dan di lingkungan sekitar, di lingkungan kerja yang saat ini sangat berinovasi terhadap teknologi, maksudnya dalam penggunaan ChatGPT, AI dan lain-lain. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dengan cara pendidikan formal. Nah, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kita belajar lagi melalui pendidikan formal, bisa dengan cara kuliah, yang sudah satu mungkin naik ke S2, yang S2 ke S3 dan sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa ada pendidikan di luar formal, yaitu informal, yang sangat berpengaruh juga bagi pengembangan diri kita untuk menyesuaikan dengan lingkungan kerja kita yang saat ini, dengan cara kita mengambil diklat atau kursus-kursus di luar, misalkan kursus bahasa Inggris, kursus komputer, maupun kita mencari pengalaman dengan lingkungan kerja yang sudah kompeten dalam pelaksanaan tugasnya. Misalkan kita bergaul dengan orang-orang sekitar yang istilahnya intelektualnya sudah di atas rata-rata, sehingga itu bisa memacu kita untuk mengembangkan diri kita lebih tinggi lagi, paling tidak menyamai ekspektasi di lingkungan kerja kita. Begitu. Berarti dengan cara itu, yang pertama kita melanjutkan kuliah, pendidikan formal begitu, komandan. Dan yang kedua dengan cara mengikuti pelatihan atau diklat di luar dari pendidikan formal tersebut, komandan. Dan cara yang ketiga itu dengan bergaul dengan orang-orang yang lebih kompeten di bidang tersebut. Betul sekali. Ya. Kita ke pertanyaan kedua ini, komandan. Mohon izin untuk pertanyaan kedua itu untuk bagaimana komandan dalam menyikapi rekan-rekan kerja ataupun bawahan-bawahan yang dimana itu bisa dikatakan sulit beradaptasi terhadap perubahan di zaman sekarang ini, komandan. Apalagi banyak yang masih sulit untuk mengikuti perkembangan zaman, apalagi zaman sekarang sudah ada teknologi yang sangat maju seperti itu, komandan. Mohon izin. Ya. Terkait dengan hal tersebut, yang pertama mungkin harus dievaluasi terlebih dahulu terkait dengan individu masing-masing dari masing-masing pegawai. Apakah dia lemah di dalam teknologi atau lemah di dalam formalitasnya dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga dalam evaluasi tersebut kita bisa mencari apa yang kurang dalam diri personil tersebut. Nah, kalau sudah diketahui, baru kita bisa menentukan atau mengarahkan yang bersangkutan untuk ke arah yang mana. Apakah dia, kalau misalkan dia kurang dia dalam hal menyesuaikan terhadap teknologi, ya kita arahkan ke situ. Nah, kalau dia dalam kegiatan formalitas dalam pembelajaran mungkin yang bersangkutan ini kurang cepat tanggap, nah kita arahkan ke situ. Jadi hasil dari evaluasi terhadap pegawai tersebut yang akan kita gunakan untuk memberikan solusi untuk meningkatkan kemampuan dari personil tersebut. Berarti dengan beberapa cara, yang pertama itu kita evaluasi dulu, komandan. Ya.
Setelah evaluasi kita lihat di mana kekurangan-kekurangan dari personil tersebut, baru kita arahkan ke kekurangan tersebut Ya. supaya bisa menutupi, begitu Komandan? Ya, betul siap. Siap. Mungkin terakhir Komandan, mohon izin bagaimana saya minta tips ataupun saran kepada kami para CPNS yang ada di Makassar ini terkhusus, dan mungkin terhadap seluruh CPNS yang ada di Indonesia, bagaimana dalam menyikapi core value yang adaptif dari berakhlak ASN ini. Mohon izin. Ya, oke. Jadi mungkin tips dari saya, kalau kita menyikapi kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan untuk adaptif terkait dengan lingkungan kerja kita, yang paling pertama yaitu teman-teman harus bisa mengembangkan diri masing-masing. Dengan cara apa? Jangan terlalu nyaman pada tempatnya. Silakan teman-teman dalam hal ini, teman-teman misalkan dalam jabatan rescuer, jangan selalu terpaku tugas dan tanggung jawab teman-teman di rescuer terus, tapi bisa mencari sesuatu yang baru. Misalkan dalam pelaksanaan operasi, teman-teman bisa meningkatkan suatu aplikasi, suatu formula untuk dapat mempercepat respon time terhadap berita yang masuk dalam pelaksanaan operasi, itu sangat baik. Jadi pengembangan diri masing-masing dulu. Setelah itu jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Karena saya perhatikan teman-teman kalau sudah dikasih materi siap saja. Tapi pada setelah materi tersebut nanti bertanya lagi, ini solusinya begini, ini solusinya. Nah, pada saat dikasih materi itu harusnya teman-teman bisa mendetailkan apa yang teman-teman kurang mengerti di situ. Jadi harus didetailkan sehingga setelah materi itu selesai, teman-teman sudah bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab teman-teman. Jadi yang pertama tadi terkait dengan mengembangkan diri sendiri. Yang kedua terkait dengan jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Demikian. Berarti tips dan sarannya itu yang pertama, para teman-teman rekan-rekan CPNS Basarnas maupun CPNS dari instansi lain, yang pertama itu kita mengembangkan diri, jangan berpuas hati terhadap apa yang kita gapai pada saat ini, karena kedepannya kita akan menghadapi tantangan yang lebih banyak lagi, karena kita tidak tahu 5 sampai 10 tahun ke depan kalau kita stuck saja di situ, maka kita akan tergeser posisinya. Maksudnya kita akan ketinggalan, tidak akan terpakai lagi ceritanya. Dan tips yang kedua itu jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya terhadap senior komandan ataupun yang orang-orang yang sudah berpengalaman begitu komandan. Iya. Ya. Mungkin podcast kali ini cukup kita akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu pada episode selanjutnya dengan materi-materi yang lebih fresh dan lebih hangat lagi. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.